Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alpama. Saya dari kelas E4. Di sini saya akan menjelaskan tentang keputusan investasi modal. Yang pertama, pengertian investasi modal. Keputusan investasi modal merupakan suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif hubungan dengan keuangan proyek-proyek investasi jangka panjang dalam suatu perusahaan atau organisasi. Kemudian alat-alat keputusan investasi modal. Yang pertama ada model non-diskonto. Model non-diskonto mengabaikan nilai waktu dari uang, sementara model diskonto mempertimbangkan secara eksplisit. Yang kedua ada model diskonto. Model diskonto adalah alat keputusan yang mempertimbangkan nilai mata uang secara eksplisit dan memasukkan arus kas masuk dan arus kas keluar. Model non-diskonto. Alat keputusan investasi untuk model non-diskonto adalah periode pengembalian dan tingkat pengembalian akuntansi. Yang pertama, periode pengembalian. Periode pengembalian adalah teknik penilaian terhadap jangka waktu pengembalian kembali dari investasi suatu proyek atau usaha. Perhitungan periode pengambilan terbagi atas dua metode, yaitu yang pertama apabila arus kas setiap tahun sama. Apabila arus kas dari suatu proyek diasumsikan tetap jumlahnya, maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus dari payback period, yaitu sama dengan investasi semula dibagi arus kas tahunan dikali setahun. Contoh, proyek A membutuhkan investasi sebesar 200 juta selama 5 tahun. Arus kas diperkirakan sebesar 45 juta per tahun. Penyelesaiannya yaitu payback period sama dengan 200 juta dibagi 45 juta dikali setahun, yang hasilnya 4 tahun 4 bulan. Yang kedua, apabila arus kas setiap tahun berbeda. Apabila arus kas dari investasi suatu proyek atau usaha berbeda, maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu payback period sama dengan N dikali A per B dikali 1 tahun. Sekarang ada contoh soal dari model non-diskonto. Berikut adalah tabelnya. Suatu usulan proyek investasi senilai 600 juta dengan umur ekonomis 5 tahun, syarat periode pengambilan 2 tahun, dan arus kas per tahun adalah sebagai berikut. Penyelesaiannya, payback period sama dengan 600 dikurangi 550 per 750 dikurangi 550 dikali 1 tahun. Dan hasilnya adalah 2 tahun 3 bulan. Kemudian saya akan menjelaskan model diskonto. Alat-alat pengembalian keputusan yang dipakai dalam menyelesaikan model diskonto adalah yang pertama payback period, yang kedua ada net present value, yang ketiga ada internal rate of return dan modified internal rate of return, yang keempat ada ARR atau average rate of return, yang kelima ada profitability index. Kemudian ada kelebihan alat-alat pengembalian keputusan. Kelebihan dari periode pengembalian yang pertama. Kelebihannya adalah yang pertama mudah dimengerti, yang kedua lebih mengutamakan investasi yang menghasilkan arus kas yang lebih cepat, yang ketiga cukup akurat untuk mengukur nilai investasi yang diperbandingkan dengan beberapa kasus dan bagi pembuat keputusan. Kemudian kelebihan dari NPV. Yang pertama, memperhatikan nilai mata uang. Yang kedua, mengutamakan aliran kas yang lebih awal. Yang ketiga, tidak mengabaikan aliran kas selama periode proyek atau investasi.